Halo teman-teman, kembali lagi ke Positif, podcast seputar otomotif di Bintang Motor Garage Malang. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih teman-teman, sama salah satu vendor kita, vendornya BMG nih teman-teman. Siapa itu ini loh, kelihatan nih, Sukun Jaya Oli. Yuk kita panggil ownernya yuk. Halo, apa kabar Go? Baik. Ya Koko lah. Koko ini datang ini sendiri apa Cece ikut Go? Sendiri. Waduh, berarti los sih kok omongannya kok. Los saya nggak apa-apa ya kok, nggak aman apa-apa, ya. aman. Oke. Kok, selain Koko di bengkel, sekarang Koko ini biasanya nyibuknya apa kok? Ya enggak ada sih, ya hampir 90% lah Di saya bengkel. di bengkel. Oke. Nah, kok mau tanya kok. Sukun Jaya Oli ini cuman satu apa punya cabang kok kalau di Malang ini? Cuma satu. Oh, cuman satu ya? Ya, Kok? cuma satu aja. Oke. Nah, udah berapa lama kok bengkel ini berdiri? Kalau berdirinya itu mulai tahun 1984. 84 kok. 84. Berarti ini dari Koko sendiri atau generasi sebelumnya kok? Generasi sebelumnya dari orang tua. Oh, dari orang tua. Orang tua, Jadi Koko ya. meneruskan. Saya meneruskan. Dari 84 teman-teman itu loh. Sangat lama loh nih teman-teman toko olinya nih. Nah, kok kenapa kok waktu itu orang tua Koko ini memilih untuk bengkel oli kok? Kenapa nggak kayak bengkel lainnya kan banyak kok yang di otomotif ini kok. Selain Karena bengkel oli. kalau pemikirannya orang tua saya sih, kalau oli itu sama kayak makanan manusia ya. Mm-mm. Harus, itu kan penggantiannya rutin terus. Nah, itu makanya mereka memilih untuk bengkel penggantian oli ini. Oh, berarti karena Continuing-nya. jadi otomatis nggak bisa mati lah sama omsetnya juga pasti Istilahnya daily. ya, oke, daily. Oke, benar. Nah, di Sukun Jaya Oli nih Koko cuman ngelayanin ganti oli aja atau ada yang lain kok? Awalnya cuma ganti oli, cuman ya semakin lambat laun deh ya, itu adalah kayak tune up, terus kayak penggantian kampas rem gitu juga terima. Pokoknya istilahnya yang ringan-ringan. Servis ringan-ringan lah Servis pokoknya. ringan. Kalau misalnya sampai overhaul apa gitu, saya enggak. Jadi pokoknya kayak yang ringan-ringan ganti kampas rem, Ya, ganti kampas minyak rem. rem. Betul. Pokoknya perfluitannya nih semua diganti, Melayani. Terus ditambah yang lainnya kayak tune up, yang Tune up, ganti-ganti ya. busi gitu Betul, juga berarti ya. Kok? ya. Oke. Lah kok, aku nih dengar kok. Kalau di Sukun Oli ini terakhir ini ada mesin-mesin baru kok. Yang katanya ini mesin-mesinnya nih lagi update gitu loh. Nah, itu yang aku pernah dengar nih kok, mesinnya tuh namanya engine flush. Lah, engine flush itu kegunaannya apa kok? Alatnya tuh alat apa kok? Itu alat sebenarnya sih kayak kita masukkan cairan engine flush untuk ke mesin ya, untuk menghilangkan kerak-kerak di dalam Mesinnya. mobil itu. Cuman bedanya dengan yang konvensional, kalau ini kan kita masukkan ke alat itu, di alat itu kita difilter ulang. Oh. Jadi istilahnya keraknya kalau rontok itu kesaring di filter mesin ini. Oke, paham. Nah, kalau yang ini kok, ada lagi aku pernah dengar tuh coolant flush kok. Coolant flushing itu seperti cuci darah ya, cuman pada sistemnya Pendinginannya. coolant. Lah, kalau beda dengan konvensional itu, kalau konvensional kan kita cuma sekedar buang aja ya. Lah, kalau dengan mesin ini kita bisa membuang sampai silinder headnya. Oh, karena disirkulasi semua ya? Satu sirkulasi, yang kedua kan dia pakai heater, pemanas, biar termostatnya itu kebuka. Oh, ya, benar masuk akal. Nah, kalau yang fuel system cleaner tuh? Full system cleaner ini untuk kayak carbon cleaner lah, injector cleaner, dan intake cleaner ya. Jadi kan semua tune up itu kan macam-macam. Lah, alat ini itu dia mengakomodasi semua. Jadi istilahnya semua yang biasanya untuk paketan tune up ini ada di mesin kan, soalnya ini kan semua. kalau tiap bengkel itu beda-beda. Bisa dikatakan kayak air intake, pembersihan throttle itu udah tune up. Ada juga yang carbon cleaner aja itu udah tune up. Lah, yang dimaksud tune up ini kan sebenarnya banyak ya. Banyak, iya, banyak sisi lah sebenarnya sih. Banyak karena kan dari sistem bensin, sistem udara, semuanya kan include di situ gitu loh. Nah, kalau yang ini kok ATF flashing tuh kok.
sama diesel purging. Kalau ATF flashing itu ya kayak cuci darah tapi pada sistem transmisi otomatis. Oh, oke. Konvensional maupun CVT. CVT ya. Kalau di tempat kita CVT semua mobil juga bisa. Oh, bisa semua. Bisa. Bisa semua. Kalau yang bilang nggak bisa itu yo karena nggak punya adapter. Iya masuk akal. Karena kan tiap brand mobil kan beda-beda kan. Betul. Bu. Jadi perlu adapternya itu supaya bisa memasukkan ke alatnya itu. Betul. Ya kan. Nah, luar biasa tuh teman-teman ya. Nanti mesin-mesinnya itu di Sukun Jaya Oli ini lengkap teman-teman, banyak banget. Jadi kalau kalian ngerasa, mesinnya nih ya apa sih lah, udahlah tonton ini nih kalian bisa lihat semua nih sistemnya dari awal sampai akhir itu gimana nanti hasilnya kan. Nah, Ya. Dari semua mesin ini yang Koko udah invest, ini kan ingin update nih Ya. Apa ada mesin ini nih di bengkel lainnya di Malang ini? Nah, kalau sekarang saya nggak tahu ya. Cuman kalau waktu saya pas ngambil itu di Jawa Timur itu pertama. Pertama kali. Pertama. Nggak ada lagi berarti, belum, masih belum ada lah. Ya, belum ada. Pelopornya nih teman-teman makanya nih. Nah, sangat membantu sekali nggak sih dengan adanya alat-alat yang terupdate sekarang ini? Ya sangat membantu ya. Pengerjaan misalnya kayak dulu kita satu contoh ya injektor cleaner. Satu-satunya jalan kan injektornya dicopot. Nah ini kan nggak usah dicopot, kita langsung injekkan bisa. Iya, masuk akal. Terus kayak coolant gitu. Ya kita kan selama ini kalau mau nguras coolant semua, ya kan mau nggak mau harus bongkar copot thermostat. Nah itu dengan mesin ini nggak perlu. Jadi mempermudah mempercepat juga. Betul. Nah, dengan ini dengan adanya alat-alat yang sekarang Koko udah invest full digital semua, ini apa berpengaruh pada harga yang Koko berikan ke customer? Enggak juga. Karena alat itu ya sebagai penunjang aku ya untuk customer ya. Jadi kalau untuk invest ini nanti takutnya harga mahal, enggak. Ya standar ya Mas. Karena itu fasilitas dari toko kita. Oh lah itu loh teman. Jadi harga enggak berubah kalau kalian ganti di tempat lain, sama di Sukun itu harganya sama. Cuman di Sukun mereka kasihkan free istilahnya lah untuk jasanya ini menggunakan alat-alat yang terupdate ya kan? Iya betul. Nah, nah ini apa? Yang kita lihat nih di belakang ini loh. Mobil home service-nya Sukun ini servisnya apa aja deh? Kan maksudnya kita ini sering nih udah lihat sering mobil ini sliver tuh udah sering Ini yang Koko berikan ini layanannya apa nih? Oh ini sebenarnya pencetus ide dari saya sih itu untuk ngelayanin orang yang tidak sempat untuk penggantian uli di tempat kita. Oh. Jadi istilahnya kayak kita jemput bola lah. Jemput bola. Betul. Nah, cuman pada akhirnya ya sering malah ada beberapa PO istilahnya kayak PT-PT. Oh PT ya. Lah yang mereka untuk efisiensi waktu ya. Lah kita yang ke sana. Berarti sekali datang ke PT-nya itu Koko sekali ganti oli servis buat 10 unit, 20 ya, unit. Kayak gitu. Jadi supaya sopir-sopirnya nggak usah ke tempat toko oli gitu loh. Betul. Cuman kalau individu juga ada. Jadi kayak juga orang kantoran yang nggak bisa meninggalkan kantor. Jadi kita ke sana. Nah ini udah berapa lama yang home service ini Kurang lebih mulai 2021. Oh berarti semenjak COVID itu ya. Karena mungkin waktu COVID itu banyak orang yang nggak mau keluar mungkin ya. Betul. Jadi akhirnya aku mencetuskan. Istilahnya kalau takut nanti kena virus COVID apa. Jadi kita kadang ke rumah. Jemput bola lah itu jatuhnya. Makanya ini loh teman-teman di Malang ini kalau kalian lihat Sukun Jaya Oli ini punya home service loh. Maksudnya nggak kalah sama Toyota gitu loh. Toyota kan punya home service. Sukun Jaya juga punya teman-teman. Luar biasa teman-teman. Loh iki rusak iki amene gila iki. Lah, takut gak dengan Koko dia punya inovasi yang Koko udah invest alat baru, home service. Takut gak kalau nanti toko-toko oli lain yang di Malang ini menyaingi gitu loh? Enggak sih. Bebas sih. Kalau mau saingan ya monggo kalau saya. Karena kan rezeki itu ada yang ngatur ya. Iya dari atas semua kan. Itu loh teman-teman. Jadi kalau kita mau kerja ini filosofinya Ko Denny.
kerja itu ya udah kita lakukan apa yang kita maksimalkan, ya kan. Nanti yang atur tuh biar di atas, meskipun mau saingan ya saingannya nggak apa-apa, kita saingan sehat gitu loh, ya kan. Nah, kok gimana caranya order untuk home service ini? Oh, biasanya kita nanti ada hotline-nya. Hmm. Lah, mari nanti kita jadwalkan. Misalkan mau besok, lah jenis ulinya nanti mau pakai apa. Jadi kita datang ke tempatnya udah kita siapkan semua. Oh, jadi nggak bisa kayak langsung misalnya kayak kita telepon, kok aku sekarang mau ganti oli di rumahku, nggak bisa berarti ya? Kalau kita tidak ada apa yang sudah booking, ya bisa otomatis. Tapi kalau untuk masalah olinya itu harus by call dulu berarti ya? Iya, karena kan kita nggak mungkin mau bawa semua merek. Iya, masuk akal sih ya. Jadi masih by booking dulu, terus oli-olinya apa aja, jadi yang penggantian apa aja. Cuman istilahnya kalau yang kita home service ya yang umum-umum ya. Jadi kalau misalkan kayak mau flashing matic, ya lebih baik ke bengkel lah. Karena mesinnya kita nggak bisa bawa. Jadi istilahnya yang basic-basic lah, basic. Ya yang urgent kayak ganti uli, filter uli, ganti filter udara, ya, yang tutup yang lebih ringan lah istilahnya lah itu bisa. Nah, kok untuk home service ini apa ada charge lebih kok kepada customer ini kok? Sampai detik ini saya tidak pernah ngecas sama sekali. Dengan kayak gitu apa kok nggak rugi kok? Maksudnya dengan kok jemput bola kan juga kok mesti kasih supir, bensin dan lain-lain. Ya kita ambil subsidi silang lah ya. Subsidi silang ya. Iya. Luar biasa. Jadi harganya ini benar-benar kalian ini dikasih special price loh teman-teman. Kalian diem aja di Sukun ini yang tinggal jemput bola, kalian nggak dikasih charge apa-apa gitu teman-teman. Hebat ini teman-teman. Ini ada tambahan sedikit ya teman-teman ya. Jadi yang tadi udah dijelaskan sama Ko Denny, ownernya dari Sukun Jaya Oli kan ada beberapa mesin tuh teman-teman. 4 kalau nggak 3 mesin itu lah. Itu nanti akan dijelaskan review lengkapnya teman-teman. Di sini kalian bisa nonton nih langsung ya. Yuk dilanjut aja, kalian tonton aja langsung. Oke, kali ini saya akan menjelaskan alat yang di sebelah saya ini yaitu lubricating oil system yang berfungsi untuk membersihkan kerak-kerak oli oli lama di mesin Anda. Ya, langkah-langkah pertama yang untuk menginstalasikan alat ini, yang pertama kita harus mencopot filter uli yang lama dulu. Selanjutnya menginstalkan dengan konektor yang sudah disediakan oleh mesin ini untuk masuk ke mesin. Nah, setelah langkah itu selesai, langkah ketiga kita memasukkan cairan engine flush yang dimasukkan ke mesin ini. Nah, setelah selesai kita menutup dulu. Setelah itu langkah selanjutnya kita memasang filter baru, dimasukkan ke sini. Nah, langkah selanjutnya kita nyalakan mesin. Nah, setelah langkah ini kita memilih menu wheel cleaning. Kita setting untuk di run 10 menit. Ya, jadi nanti sisa-sisa kerak dari oli itu akan masuk ke tabung ini dan nanti akan difilter di tabung ini sehingga tidak kembali ke mesin. Oke. Nah, sambil filternya akan menghitam seperti ini, menandakan bahwa keraknya itu banyak di sini. Kalau emang mobil tidak bermasalah, di sini dia akan kotornya ya kayak uli bekas biasa itu. Udah ya. Oke, setelah langkah 10 menit, ini kita selanjutnya adalah mematikan mesinnya dulu. Nah, setelah mematikan mesin ini, langkah selanjutnya adalah membuang oli di coulter pan. Ya, dibuang. Nah, setelah oli lama dibuang, langkah selanjutnya adalah untuk proses air blow. Nah, kita jalankan kira-kira 3 menit ya.
Nah, proses ini tujuannya untuk membuang sisa oli yang di dalam alter dan oil pan. Nah, di sini juga terlihat ya, kalau mobil ini mesinnya masih sehat. Nah, kan filternya beda dengan kalau mesin nggak sehat ini ya teman-teman. Nah, sudah kelihatan bedanya ya. Ya, setelah proses air blue selesai, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan oli baru dan memasang filter oli yang baru. Nah, setelah dipasang semua ya, rangkaian itu sudah selesai. Untuk mesin ini sudah selesai. Kali ini saya akan menunjukkan cara kerja untuk alat ATF Flash Transmission Fluid. Alat ini tujuannya untuk seperti cuci darah, tapi untuk transmisi. Nah, caranya, langkah pertamanya adalah kita mencopot selang yang ke arah dari transmisi ke arah radiator, terus kita ganti dengan konektor yang sesuai untuk mesin ini. Dan setelah itu mobil kita jalankan dulu untuk proses cleaning. Setelah proses cleaning selesai, baru kita akan menjalankan mesin ini. Oke. Ya, kita nyalakan mesin. Terus kita jalankan itu perpindahan mulai dari R, N, D selama satu siklusnya ini tiap perselenengnya ini 20 detikan. Tujuannya untuk mengcleaning sisa-sisa kotoran dan gram yang di dalam mesin. Setelah proses ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita menjalankan mesin ini. Sebelum menjalankan mesin itu kita udah mengisi oli transmisi ini sesuai spesifikasi mobil ya. Tiap mobil oli spesifikasinya beda-beda. Itu harus mengikuti buku panduannya. Nah, yang selanjutnya kita jalankan. Nah, dari sini kan kelihatan ini yang oli baru dan ini oli lamanya. Nanti kita jalankan sampai warnanya hampir sama. Terus kita proses ini kita stop. Ini kan udah terlihat kan warnanya udah mulai mendekati. Lah kalau udah biasanya mendekati gini kita udah stop. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari mesin cooling system cleaner. Nah, ini cuci darah juga tapi pada sistem air radiator di mobil. Nah, langkah pertama yang dari alat ini adalah kita memasukkan coolant yang baru ke dalam mesin ini ya. Biasanya sih saya memakai kurang lebihnya 6 sampai 8 liter. Ini kita coba isi 6 dulu. Nah, setelah kita memasukkan 6 liter, langkah selanjutnya adalah proses heating. Proses heating ini tujuannya itu untuk menaikkan suhu di dalam air radiator yang baru ini ya, di dalam mesin ini sampai kita idealnya sekitar 70 sampai 80 derajat. Tujuannya dari proses heating ini adalah untuk menyamakan suhu agar termostat di mobil ini terbuka agar air radiator yang baru ini bisa masuk ke dalam di silinder head mobil. Nah, sambil menunggu proses heating ini, kita akan memasang konektor yang sebelumnya ini sudah dilepas ya sama. Nah, yang merah ini untuk masuk ke mesin, dan yang satunya ini masuk ke dalam radiatornya. Nah, setelah proses ini kita nunggu kurang lebih ini suhu temperaturnya mencapai 70 derajat. Baru kita akan next ke proses selanjutnya. Biasanya untuk proses untuk heating ini untuk mencapai suhu 70 derajat ini kurang lebih 15 menitan. Nah, setelah proses heating selesai, selanjutnya kita ke proses cleaning. Tuasnya kita pindah ke cleaning. Nah, langkah pertamanya itu ini kita jalankan 15 menit juga ya. Terus mobilnya di starter dulu. Nah, setelah kita starter, kita pencet OK. Nah, ini proses cleaningnya jalan.
Nah, di sini kelihatan ya, yang di sini adalah coolant baru, yang sebelah sini ada coolant lama yang dari dalam mesin. Ya, ini udah terlihat ya, ini suhu sudah mencapai 88 derajat. Nah, langkah selanjutnya saya stop dulu, kita pindah ke change untuk penggantian air coolant lama ke baru, dan ini knob kita pindah ke replace. Setelah itu kita tekan run. Nah, ini udah mulai proses untuk coolant barunya masuk ke mesin dan kita coolant lamanya dikeluarkan. Sampai proses ini akan berlangsung sampai coolant barunya habis. Dan setelah itu proses untuk penggantian coolant sistem ini sudah selesai. Ya, ini proses sudah selesai, kita stop, terus kita matikan mesin. Oke, proses penggantian cooling system cleaner ini sudah selesai. Kita tinggal kembalikan ke posisi selang-selang radiatornya ke posisi semulanya. Ini adalah proses terakhir untuk pengembalian selang radiator ke posisi semula ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin engine full system cleaning. Nah, mesin ini sebenarnya ada untuk beberapa tipe ya. Yang kali pertama ini kita akan menggunakan untuk carbon cleaner. Carbon cleaner di sini ini tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa karbon di bawah busi ini ya. Ini sebelumnya kita udah nyopot untuk businya biar prosesnya lebih cepat. Nah, di sini kita bisa lihat kita ada kamera endoskopi. Di sini kan karbonnya di busi ini masih kotor ya. Nah, untuk sistem carbon cleaner ini, nah ini tujuannya untuk menghilangkan kerak-kerak karbon yang di bawah busi ini. Nah, langkah pertama ini adalah memasukkan cairan carbon cleaner ke dalam sini. Nah, setelah itu kita masukkan, kita kasih angin kompresor. Setelah kasih angin kompresor, kita atur untuk suhu. Untuk tingkat karbon suhu kira-kira ya 2 bar lah. Sampai 2 bar kita tutup. Nah, ini kita proses switch ke foam. Nah, dari foam ini kita masukkan ke lubang busi ini. Nah, setiap lubang busi ini kita masukkan cairan dari carbon cleaner ini. Setelah cairan terisi sempurna, kita tunggu sekitar 10-15 menit. Setelah proses 4 busi ini selesai, kita tunggu sekitar 10-15 menit agar obatnya bekerja secara sempurna. Nah, langkah selanjutnya kita tadi udah nunggu 10 menit. Nah, langkah selanjutnya kita pencet ke switch ke recycling, terus kita sedot dan untuk tiap silinder businya agar carbon cleaner keluar ya. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman kalau udah kotor banget. Nah, kalau udah bersih ini, langkah selanjutnya adalah kita starter kosong biar sisa-sisa dari chemical itu terurai. Ini selesai. Proses selanjutnya adalah businya kita kembalikan ke posisi semula, dan proses untuk carbon cleaner ini sudah selesai. Nah, oke. Untuk proses selanjutnya dari alat ini adalah untuk injektor cleaner, full injektor cleaner. Langkah pertama adalah kita mengisi cairan injektor yang sudah dicampur dengan bensin dikit ya ke lubang ini. Nah, setelah itu kita lepaskan selang bensin yang ini ya. Ini tadi udah kita lepas, kita ganti dengan konektor untuk masuk ke injektornya.
Dan yang selang asli ini kita kasih selang untuk kembali ke tangki agar bensin tidak meluber-meluber. Nah, step selanjutnya kita pencet tombol ini ke on. Nah, ini akan menunjukkan sekitar 2,5 bar. Nah, setelah itu kita on kan switch-nya dan lalu langsung kita starter mobilnya. Oke. Kita starter, kita gas-gas kira-kira RPM 2000 sampai 2500 sampai cairan injektor full injektor cleanernya ini habis atau sampai dengan tandanya dengan mobil mati karena tidak ada bensin sama sekali. Nah, setelah bensin habis kita matikan mesin, lalu kembalikan ke selang full injektornya ke tempatnya. Proses untuk injektor cleaner udah selesai. Nah, ini yang selanjutnya adalah untuk pembersihan air intake cleaner. Nah, langkah pertamanya kita masukkan cairan di lubang full injektor atau intake ini. Nah, setelah masukkan cairan, kita masukkan katupnya ke on. Setelah itu kita udah pasangkan konektor untuk air intake ini ke lubang throttle body. Setelah itu mesin kita gas di RPM 2000 sampai 2500. Gas. Nah, setelah digas kita on kan. Ini akan membentuk seperti kabut sampai kita lakukan sampai obatnya ini habis. Ini kita tunggu sampai chemical ini obatnya untuk air intake ini habis. Lah, proses setelah itu proses sudah selesai. Oke teman-teman, jadi dari semua yang udah Kodeni tadi udah bilangkan ya teman-teman, itu kan udah termasuk aspek dari pelayanannya Sukun Jaya Oli, inovasinya dia apa, dan juga edukasi ke kalian juga teman-teman. Lah, kok mau tanya ini kok, alamatnya Sukun Jaya Oli ini di mana kok? Oh, di Jalan S. Supriyadi nomor 71 Malang. Kalian bisa lihat ya ini ya di bawah ini ya, sama yang tadi kalau hotline-nya kita kalian juga bisa lihat langsung nih di bawah ini untuk nomor hotline-nya ya kok. Ya. Nah, dari yang Koko udah ada dijelaskan semua kok, inovasinya Koko apa yang sekarang udah Koko lakukan nih, home service, terus mesin-mesin yang untuk flashing dan lain-lain itu. Lah, apa Koko punya inovasi baru lagi yang Koko pengen capai lagi kok untuk kedepannya kok? Ya pasti ada lah ya. Kira-kira yang Koko ada dalam pikiran yang belum tercapai ini apa kok? Saya masih kepingin beli alat lagi sih. Cuman yang pertama itu kayak untuk flashing minyak rem ya, tapi langsung 4 roda sama power steering. Itu saya masih request. Oh, request alatnya nih Mas. Request alatnya. Kalau udah emang bisa dimasukin, mungkin saya akan ngambil. Oh, itu teman-teman. Jadi masih kurang loh ini teman-teman. Mau diperfectkan semua nih. Sampai jadi kalian sebagai customer nih puas. Pokoknya datang ke Sukun Jaya Oli pasti satu paket semua beres semua kan. Betul. Nah, kira-kira kok dari kalau katakanlah lah, aku ini mau datang ke tempat Koko kan. Terus aku mau ganti semua nih kok. Itu dalam 1 hari itu nutut gak kok? Nutut. Pagi sore selesai berarti aku. Ya enggak sampai lah. Paling ya kurang lebih kalau semua ya Semua komplit, all in complete. 3 jaman lah beres. Oh ya cepet loh Mas. Ya. Kan itu all in semua ya kan? Iya. Luar biasa teman-teman. Nah, kok ini edukasi sedikit lah Ya. itu. Untuk penggantian oli matic. Nah, biasanya itu kan kalau kita tahunya kan cuma flashing aja kok. Ya. Nah, Umum. apa ada selain flashing ini apa ada yang perlu dilakukan untuk penggantian oli matic kok? Ya sebenarnya sih kalau penggantian oli matic ada yang paling penting ya sebenarnya sih filter matic. Filter maticnya ya. Ya. Dan itu kan nggak banyak bengkel yang tahu nggak sih kok, bener nggak? Ya karena kan pengerjaannya juga ribet. Heeh. Dan maksudnya kan itu harusnya kan secara fundamental itu yang paling penting nggak sih kan filter ya kan? Kayak filter uli lah. Ya, itu kan sebenarnya hidungnya transmisi. Ya lah. Sekarang ini kalau di tempat Koko apa juga melayani penggantian filter oli? Melayani juga. Melayani. Tapi by order ya berarti? By order, karena filter matic kan harganya lumayan ya. Lumayan. Nggak semua customer mau. Oke lah. Apa nanti ada cas lebih juga kok di situ kok? Enggak juga sih.
Tergantung mobilnya lah berarti lah ya. Oke lah. Jadi itu teman-teman. Jadi yang kita mau edukasikan itu oli matic itu banyak yang biasa bengkel-bengkel cuma bilang udah kamu flashing aja, kalau nggak ganti maticnya aja sudah cukup olinya. Padahal secara fundamentalnya tuh ya filter tuh kan juga harus gitu Ya loh. harus. Kita filter mesin aja kan juga ada filternya juga kan, Betul. ya kan. Tapi kenapa orang-orang ini banyak di luar bilang, oh, udah ngapain sih ganti filter matic, nggak penting. Kalau di Indo menurut saya nggak umum. Bengkel resmi pun juga tidak nyarankan kok. Nah, tapi kan ya itu jadinya kan jadi penyakit nggak sih? Betul. Ya kan? Betul. Karena misal katakanlah lah kita bilang ya, ini ya disclaimer dikit lah ya teman-teman ya. Kayak katakanlah kita bilang Toyota. Ya. Kilometer 100.000 garansi kan habis kan gue. Betul. Nah, kalau Matic Toyota gue, kan mereka suruh ganti kilometer berapa? 80.000 apa 100.000 ya? 80.000. Setahu saya 80. Nah, 80.000. Sebenarnya kan nggak boleh kan gue kilometer segitu gue baru diganti. Ya terlalu panjang ya. Nah, kalau katakanlah oke 80.000 diganti, terus waktu dia penggantian kedua kali kan di 160. Betul. Ada kerusakan Matic-nya apa Toyota nanggung? Enggak. Nah, berarti itu teman-teman bisa dipahami kan? Kenapa kok maksudnya Toyota tuh men-setkan kayak gitu gak sih gue? Jadi istilahnya bukan karena nggak perlu diganti, sebenarnya perlu diganti, cuman itu ya strategi marketing lah kita bilang lah. Ya. Jadi kalau nanti ada kerusakan di Matic-nya, ya kamu mau klaim juga ya nggak bisa, mungkin kilometer udah tembus. Sudah tembus out of garansi juga. Out of garansi juga. Jadi ya itu caranya Toyota untuk nyari duit lah, saya kita bilang ya dari BG-BG resmi itu. Jadi itu yang kita mau sampaikan lah ya. Ini istilahnya kita yang ngerti mobil ya kan. Jadi bagi kalian yang biasanya selalu percaya sama Auto 2000 pokoknya sama BG resmi ya teman-teman ya. Itu kalian harus lebih pinter lagi ya istilahnya. Betul. Karena nggak semuanya tuh penataan dari mereka itu bener ya Kak. Iya, ya. Kayak contoh misalnya kayak Honda mungkin ya, kayak CVT-nya itu. Oh iya, ya. Itu biasanya dari dealer tuh suruh ganti berapa kilo? 40. Nah, itu harusnya berapa tuh? 20. Nah, separuhnya kan. Separuh. Rata-rata kan HRV, terus ya pokoknya semua CVT lah. Ya, kilometernya udah 100.000 udah brodol gak sih rata-rata tuh? Ya banyak kejadian sih. Cuman kan itu kembali ke usernya juga ya. Mereka males nggak mau ganti uli matic dikira long life. Nah, ya itu loh bener gak sih? Ada Betul. yang biasanya yang kayak mereka bilang, loh ATV ini long life, kayak aku bilang, mana ada oli yang long life? Nggak gitu ada. Kalau makanya kalau logika aja kalau long life ya nggak perlu kan pabrikan ngeluarin uli ATF matic itu. Karena mereka kalau bilangnya long life, mereka kalau produksi mereka ya rugi kan? Iya kan nggak akan laku. Makanya itu loh. Edukasinya tuh kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita juga podcast ini kita juga membahas edukasi untuk kalian. Jadi kalian yang mendengarkan ini biar tahu gitu loh, nggak sampai kalian ini dibodohi lah kok istilahnya lah. Ya. Dari ya sebenarnya sih yang rata-rata kan banyak yang kemakan omongan ini kan dari bengkel resmi itu loh, bener gak sih? Ya kayak garansinya. mereka kan ngikutin kayak panduannya dari manual booknya itu ya. Kalau memang secara misalnya kayak kalian nggak ganti, ya nggak masalah, tapi balik lagi. Ya jangka panjangnya. Setelah rusak ya kamu ya nggak bisa klaim garansi, sama aja kan, bener. Betul. Kan? Dan apa pengaruh kok untuk performa mesinnya kok kalau untuk di bagian segmen matic ini kok? Ya otomatis ya. Pengaruh ya? Pengaruh. Kalau istilahnya kalau sudah flow-nya bersih, misalnya filternya baru, semua bersih, otomatis ya tarikannya juga lebih enak. Lebih smooth juga. Lebih smooth di transisi perpindahannya juga. Ya? Terus mari gitu kalau performa juga pengaruh kok. Ada klienku ya bilang gitu. Bilang gitu juga. Ya. Nah, kalau gini kok, untuk oli-oli yang Koko sediakan ini apa terbatas atau wide range gitu? Maksudnya kayak segala jenis mobil kok. Katakanlah misalnya kayak supercar, terus kayak truk-truk juga. Itu Koko juga mengcover semua apa enggak? Cover semua sih. Dari so far nih kok, yang mobil termahal yang Koko pernah ganti olinya nih mobil apa kok? Yang performance nih kok? GTR pernah? Pernah. Lamborghini? Pernah juga. Ya. Kayak Mercy yang AMG gitu? Pernah juga. Pernah. Jadi olinya Koko ini benar-benar lengkap ya kok di sini kok? Iya. Itu loh teman-teman.
top kan. Jadi kamu mau punya mobil mahal, model gimana, mobilmu yang performance gimana, bawa ke Sukun Jaya Oli pasti beres kan, Bro. Beres. Lengkap semua teman-teman. Pokoknya tinggal CP aja ke kode ini langsung. Wis. Oke teman-teman, sekian dari dari podcast kita ya kan. Thank you Ko Denny untuk waktunya. Boleh datang ke Bintang Motor Garage ya kan. Datang bawa mobilnya ini ya kan. Ini teman-teman, jadi kita bisa lihat nih peralatannya semua ini ya kan. Untuk kompresor Kuku juga nyediakan. Jadi waktu di home service itu lengkap semua ya Ko. Lengkap. Aman semua. Lengkap, aman. Oke Ko. Sekian itu, terima kasih. Ini cindera mata dari kita teman-teman. Nah, kita juga menyediakan topi nih kok sama baju. Jadi setiap pembelian di Bintang Motor Garage ini kalian akan kita kasih bonusi topi dan kaos ini teman-teman. Sementara ini dulu, dan kalau kalian support kita terus, nanti kita akan pasti kasih gebrakan lagi teman-teman. Kita pasti akan kasih merchandise ini bakal lebih banyak lagi teman-teman. Jadi tolong dibantu subscribe kita, like kita, dan ini loh, kita kan bisa belajar edukasi di sini gitu loh. Jadi ayolah kita ramaikan channel kita biar maksudnya banyak kalian ini yang bisa belajar banyak di kita gitu loh. Kita kan sharing semua ya, bener nggak? Ya, betul. Oke, sekian teman-teman. Thank you. See you on next vlog. Oke.